Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah. Sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 7 Safar 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkatkan keimanan kita kepadanya dan juga kita diberikan umur, itu artinya Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki amal-amal ibadah kita kepadanya. Mudah-mudahan sampai menjelang akhir hayat kita tetap dalam keadaan rajin, istiqomah dalam beribadah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu." Amal yang akan dihisab pertama-tama nanti pada hari kiamat dari amal-amalnya yaitu adalah salatuhu, salatnya. Fa in salahat, apabila salatnya itu bagus, salahat, fa in salahat faqad anjaha wa aflaha. Maka kata Rasul, kalau dia salatnya itu bagus, dia termasuk orang yang najihun, orang yang beruntung atau orang yang sukses, Pak. Wa qad aflaha, dan dia termasuk orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi falih, hayya 'alal falah, mari mendapatkan kemenangan. Wa in fasadat, tapi sebaliknya kalau salatnya itu rusak, faqad khaba wa khasira, maka dia termasuk orang yang celaka dan juga termasuk orang yang rugi, Pak. Jadi rugi itu bukan hanya rugi dunia. Rugi itu bukan hanya ketika seseorang bangkrut daripada perniagaan, tetapi rugi yang hakiki yaitu adalah kerugian seseorang ketika dia tidak bisa melaksanakan ibadah salat dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan di malam hari ini bahasan kita adalah tentang kaifiyat, tata cara atau kaifiyat as-shalah, salat, yang tentunya didasarkan kepada dalail atau juga dalil-dalil, baik itu rujukan yang ada dalam ayat Al-Quran maupun juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syukurnya kita tidak perlu repot-repot lagi mencari hadis-hadis di berbagai kitab-kitab hadis, Pak. Tinggal kita menelaah HPT, himpunan putusan tarjih saja, maka di situ memuat dalil-dalil yang insya Allah sudah dipilihkan, Pak. Terpilih bahasanya. Ketika seseorang ingin memasak, dia tidak perlu lagi
mengumpulkan bahan-bahan masakannya. Dia tidak perlu lagi mengolah masakannya. Dia tidak perlu lagi merasai masakannya. Tapi karena yang memasak ini adalah pemasak yang ahli atau chef yang ahli, maka ketika itu dijamin, Pak, ketika orang itu merasakan makanan tersebut, maka insya Allah makanan itu adalah makanan yang pas, makanan yang enak, tidak kemasinan, kada juga kemanisan, tapi sedang. Ya, ini chef yang bahasanya itu terpercaya. Nah, begitu juga ketika kita bingung misalnya mana dalilnya, maka tinggal kita buka HPT. Disitulah disertai dengan dalil-dalil yang menjadi rujukan tentang bagaimana pelaksanaan dari suatu ibadah. Apalagi kita orang yang awam, Pak, tidak bisa melacak hadis-hadis Nabi, kemudian tidak bisa melakukan takhrijul hadis. Takhrij itu menilai, melakukan penilaian terhadap hadis. Apakah hadis itu kategorinya adalah sahih, hasan, atau juga dhaif, atau juga lemah, atau bahkan maudhu, palsu. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan di malam hari ini kita akan ketengahkan dalil-dalil yang itu menjadi pijakan atau juga rujukan, menjadi hujjah, karena setiap amal itu harus dilandasi dengan dalil. Jadi innamal al aslu fil ibadah at-tahrim. Segala hal terkait dengan ibadah pada asalnya adalah haram, hatta yadulad dalil alal amar, kecuali ada dalil yang memerintahkannya atau juga mencontohkannya. Beda dengan muamalah, Pak. Kalau muamalah itu al aslu fil muamalah ibahah. Segala hal yang terkait dengan muamalah pada asalnya adalah boleh. Tidak ada yang tidak boleh, semuanya boleh. Pengecualiannya nanti apa? Hatta yadulad dalil ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi beda kalau ibadah itu kita berhenti kepada mana dalilnya terlebih dahulu. Berbeda dengan ibadah kalau muamalah itu justru dibuka seluas-luasnya, dibuka selebar-lebarnya. Silahkan kita berkreasi di dalam muamalah. Silahkan kita menambah-nambahkan untuk bisa memfasilitasi muamalah kita. Silahkan, tidak masalah, Pak, di dalam ajaran Islam. Justru Islam itu adalah ajaran yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman di dalam masalah al-mas'alah ad-dunyawiyah. Jadi silakan, jangan umat Islam itu jumut, jangan umat Islam itu terbelakang. Justru di dalam muamalah itu hukumnya adalah boleh. Nah, jadi al-aslu fil muamalah ibahah. Segala hal yang terkait dengan muamalah pada asalnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, Pak. Nah, jadi silakan, apalagi saat ini sudah zamannya internet digital. Nah, misalnya bolehkah bayar zakat secara online misalnya? Kalau dulu kan bayar zakat harus berhadapan-hadapan, kemudian harus dilakukan akad bersalaman dan segala macamnya. Sekarang sudah zamannya modern, Pak. Digitalisasi sudah. Maka di situ ada fasilitas-fasilitas yang menunjang kita di dalam muamalah. Walaupun zakat itu ibadah, nah, zakat itu ibadah, tapi fasilitas yang mengantarkannya itu adalah bagian daripada muamalah atau juga di luar daripada ibadah. Kayak kita nih, sholat itu ibadah, tapi kita memakai pakaian itu adalah di luar daripada konteks ibadah. Silakan kita memakai pakaian yang bagaimanapun modelnya, mau gamis, mau tapih, mau pakaian biasa. Kemudian juga kita dimudahkan dengan alat yang namanya mikrofon. Silahkan kita gunakan, dan itu diperbolehkan. Karena apa? Karena itu di luar daripada konteks ibadah. Jadi kalau ibadah itu berdasarkan kepada dalil. Nah, pada kesempatan di malam hari ini kita ingin menelaah beberapa dalil yang menjadi rujukan tentang kaifiat atau juga tuntunan di dalam melaksanakan ibadah. Pertama adalah sebelum kita melaksanakan ibadah, maka kita harus menentukan arah kiblat terlebih dahulu. Jadi arah kiblat yang benar,
yaitu adalah menuju ke arah Ka'bah. Pada awalnya sebelum Nabi diperintahkan oleh Allah, sebagaimana yang tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 144, pada saat itu Nabi SAW menghadapkan wajah ketika beliau mengerjakan sholat itu adalah ke arah Baitul Maqdis atau juga Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa ini juga adalah tempat peribadatan tiga agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tapi beda-beda lokasinya, Pak. Jadi kalau orang-orang Yahudi mereka ada namanya tembok ratapan. Nah, tembok ratapan. Nah, umat Islam menjadikan Masjidil Aqsa itu sebagai kiblat pertama. Tapi ketika Nabi beribadah menuju ke arah sana, Nabi dicemooh, dihina oleh orang-orang Yahudi. Kalian umat Islam sama dengan kami juga, kalian mengikuti kami. Maka pada saat itu Allah pun berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit. Jadi Nabi berharap agar Allah memindahkan kiblat bagi beliau dan juga umatnya. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu tardoha, sukai, ke kiblat yang kamu sukai. Fawalli, maka hadapkanlah wajhaka, wajahmu, syatral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja kamu berada, maka palingkanlah mukamu ke arahnya. Jadi saat ini apalagi alat yang digunakan untuk mendeteksi arah kiblat itu sudah pas atau belum, mudah, Pak. Kalau bahari itu perlu kompas, kemudian nanti letak derajat-derajatnya itu juga perlu diukur. Kalau sekarang ada sudah namanya Google Earth, jadi tinggal pian potret, misalnya musalla Miftahul Jannah di mana posisinya. Nanti ditarik garis lurus, bukan hanya ke kota Mekah, Pak. Kota Mekah kan masih luas. Bukan hanya Masjidil Haram, tapi kita bisa langsung tepat menuju ke arah Ka'bah. Nah, kalau bahari, kalau orang di luar Mekah ya menuju Mekah kiblatnya. Kalau orang Mekah menuju masjid. Kemudian kalau orang berada di masjid itu langsung menuju Ka'bah. Kalau sekarang langsung menuju Ka'bahnya itu mudah, Pak. Yaitu dengan bantuan tadi Google. Jadi tinggal dipotret mana nih yang menjadi arah yang benar dari Mekah menuju Miftahul Jannah. Oh, ternyata kurang sekian derajat misalnya, atau pas apa yang sudah ada sekarang itu sangat pas sekali langsung menuju Ka'bah. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi, Pak, yaitu ketika matahari berada di atas Ka'bah. Nah, jadi ada waktunya biasanya di bulan Juni. Itu matahari berada di atas Ka'bah, kemudian persis berada di atas Ka'bah, maka di situ mudah bagi wilayah-wilayah yang lain mendeteksi, tinggal didirikan yang namanya tongkat. Nah, di situ langsung bisa kita mendeteksi arah kiblat yang benar. Jadi yang namanya kita beribadah tentu harus mengarah ke arah kiblat. Hal ini sebagaimana yang juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW, sebagaimana Nabi pernah mengatakan kepada lil musi'is fis shalah, kepada orang yang dia keliru di dalam salatnya, idza aratta an tusalliya, idza aratta an tusalliya, kalau kamu ingin mengerjakan ibadah salat, fatawadda fa ahsin wudu'aka, maka berwudulah, perbaguslah wudumu. Jadi hendaknya kalau kita ingin nanti cahaya dari bekas wudu kita itu akan muncul pada hari kiamat kelak, muka kita, tangan kita, kaki kita bercahaya, maka perbaguslah wudu, Pak. Jadi jangan sembarangan kita wudu. Bahkan wudu ini akan menjadi min athar atau juga bekas daripada wudu itu akan menjadi bagian bukti bahwasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ketika itu para sahabat mendengar Nabi berkata, aku rindu kepada saudara-saudaraku.
Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasul, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasul? Bukan, kata Nabi, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapakah saudara-saudaramu wahai Rasul? Yaitu mereka yang berwudu ketika mereka berwudu dan memperbagus wudunya, yang mereka nanti akan nampak bercahaya pada hari kiamat kelak. Dari bekas wudu itu akan muncul cahaya. Disitulah Nabi bisa mengenali kita umatnya, Pak. Jadi pada saat itu para sahabat menyaksikan bagaimana engkau wahai Rasul akan mengenali mereka, padahal engkau belum pernah bertemu dengan mereka. Maka kata Nabi, bagaimanakah jikalau ada orang yang memiliki kuda, kemudian kuda itu memiliki bekas atau juga berwarna putih di atas kepalanya dan juga kaki, dan juga semua kaki-kakinya itu berwarna putih. Kemudian walaupun kuda itu bercampur dengan kuda-kuda yang lain warna hitam, apakah pemilik kuda itu akan mengenali kudanya? Ya wahai Rasul, bala, kata para sahabat, pasti pemilik kuda itu akan mengenali kudanya. Begitulah kata Rasul, aku juga akan mengenali umatku, yaitu adalah min atharil wudu, dari bekas wudu mereka. Jadi maka itu perbagus wudu. Cuma bukan dalam artian imbah wudu kada boleh disapu, bukankah itu baik? Boleh aja imbah wudu pian sapu, pian lap, silahkan. Jar orang bahari jangan dilap jar, karena timbul hilang cahayanya. Bukan seperti itu, silahkan imbah wudu, yang penting sempurna. Nah itu yang menandaskan tentang hubungan dengan hadis ini tadi. Tapi kalau setelah wudu sempurna mau kita lap bekas wudu itu tidak menjadi masalah lagi, silahkan. Kemudian tsumma istaqbilil qiblah, kemudian hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat. Tsumma kabbir, kemudian bertakbirlah. Jadi Nabi memerintahkan kepada kita untuk menghadap ke arah kiblat. Kecuali orang-orang yang ketika dia ingin sholat, dia berada di atas kendaraan. Nah, jadi kecuali kalau pian berada di atas kendaraan, baik itu pesawat, bis, mobil dan segala macamnya, pian kada kawa minta arahkan pesawat supaya menghadap ke arah kiblat. Upir misalnya, pilot, hadapkan bang, aku hendak melaksanakan sholat dulu, nah marahkan dulu pesawat supaya aku bisa mengarah ke arah kiblat. Tidak bisa. Jadi pada saat kita di atas kendaraan, maka menghadap ke arah mana saja itu hukumnya boleh. Bahkan kemarin ada jamaah bertanya, Pak Sidin lagi sakit di rumah sakit, lalu kebetulan ranjang rumah sakit itu kan sudah disetting, Pak, diset letaknya itu. Sementara kiblatnya itu berbeda dengan arah daripada ranjang. Jadi kayak apa aku sholat, bolehlah ku pindah-pindah aja, ulun kada perlu pian pindah-pindah. Kalau pian pindah kena disangiti oleh pihak rumah sakit. Mau pindah-pindah seenaknya aja, apalagi berpasang oksigen misalnya, apa namanya, ranjang itu, maka tidak perlu kita pindah-pindah. Kemana saja kita menghadap, karena keadaannya itu darurat, maka diperbolehkan, Pak, tidak mengapa. Jadi mau misalnya membelakangi kiblat kah, ketika kita terbaring di rumah sakit, yang penting kita bisa mengerjakan ibadah sholat. Kecuali kalau seandainya, seandainya kendaraan milik pribadi, nah itu masih memungkinkan, Pak. Atau biasanya kita berada di atas kapal. Kalau di atas kapal itu biasanya oleh ABK, anak buah kapal, sebelum sholat dilaksanakan, maka ABK itu sudah mengukur arah kiblat. Kemudian dibujurakannya arah kiblat di kapal tersebut. Nah, kemudian tentu yang namanya kapal itu akan terus berjalan. Ketika kita sholat, kapal itu terus berjalan. Bahkan ketika ada ombak, bahari itu kan pesawat cukup mahal, Pak. Pulang dari pondok itu setahun sekali pasti lewat kapal. Kadang-kadang lagi sholat itu ombak lumayan tinggi, terguyang-guyang, Pak. Jadi pada saat pertama kali memang anak buah kapal menghadapkan terlebih dahulu ke arah kiblat. Tapi kapal itu berjalan terus, dan tidak mungkin ketika kita sholat harus pindah-pindah mengikuti arah kiblat.
Maka yang penting pada pertama kali kita sholat itu kita sudah mengarah ke arah kiblat. Lalu adapun setelah kapal itu berjalan tidak menjadi masalah lagi, Pak. Jadi silakan aja kita meneruskan sholat kita. Dan itu pernah terjadi juga pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi biasanya Nabi mengerjakan sholat sunnah saja di atas kendaraan beliau atau di atas unta. Kalau sholat wajib beliau biasanya di dataran, di tanah. Tidak berada di atas kendaraan kecuali kalau sholat sunat. Ini terekam dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Qala, ia berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam idza arada ayyusalliya, kalau beliau ingin mengerjakan sholat ala rahilatihi, di atas kendaraan beliau, tatawuan, yaitu sholat sunat, istaqbalal qiblah, maka beliau pun mengarahkan kendaraannya itu ke arah kiblat. Fakabbara lis-shalah, lalu beliau pun bertakbir. Jadi setelah beliau mengarahkan untanya ke arah kiblat, lalu pas kiblatnya, lalu beliau bertakbir, Allahu Akbar. Tsumma khalla an rahilatihi fa shalla haitsuma tawajjahat bihi. Kemudian tali kekang daripada unta tadi ketika beliau bertakbir, beliau lepaskan. Akhirnya unta tadi pun berjalan ke sana kemari. Jadi kemanapun unta itu berjalan, Nabi tetap meneruskan sholatnya, Pak. Nah, ini menjadi bukti bahwa ketika di atas kapal tadi kita, yang penting kita sudah mengarahkan ke arah kiblat, mau kapal itu setelah itu berjalan lagi tidak menjadi masalah. Dan ini juga terekam dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, misalnya annahu qala, ia berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli ala rahilatihi haitsuma tawajjahat. Beliau sholat di atas kendaraan kemanapun beliau menghadap, maka beliau tetap meneruskan sholatnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kalau memungkinkan karena kita naik ke atas kendaraan pribadi kita, masih kawak kita mengarahkan ke arah kiblat. Tapi kalau kita naik 4 orang, 4 bis misalnya, atau mungkin juga naik travel, tidak memungkinkan bagi kita untuk mengatur-ngatur. Mengatur-ngatur, bahkan ada yang takut, Bang, amun supir, Bang, ya apa sholat ya? Supir kawalah sekalian menyupir sholat itu kada kawa, Pak, parah banget. Kalau penumpang masih mending, tapi kalau supir timbul kan pas belok-belok kayak apa, hantup kira. Jadi kalau supir ya berhentilah, nah, mungkin di tempat pemberhentian saja supir melaksanakan ibadah sholatnya. Tapi kalau kita penumpang, maka kapanpun kita ingin mengerjakan sholat silahkan. Nah, kemudian yang kedua adalah berdiri pada saat kita ingin mengerjakan ibadah sholat. Jadi utamanya bahkan hukumnya wajib. Kalau seseorang tidak ada permasalahan, maka dia harus sholat dengan berdiri, kecuali kalau sholat sunat, Pak. Sholat sunat itu ketika kita sakit atau sehat, itu boleh hukumnya mengerjakan sambil duduk, boleh, Pak, hukumnya. Misalnya kita lagi sholat malam, kita ambil setelah 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat, ini masih berdiri nih. Tapi karena mungkin puyuhan, lalu di rakaat berikutnya kita duduk aja, itu hukumnya boleh. Jadi sekalipun kita sehat, tidak ada masalah kaki, maka kalau sholat sunat itu hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau sholat wajib, maka wajib bagi seseorang untuk berdiri selama dia masih bisa berdiri. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sholatmu dan peliharalah sholat wusta, yaitu adalah, ada yang berpendapat ini sholat asar, ada juga yang berpendapat sholat subuh. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Jadi perintahnya adalah agar kita berdiri ketika sholat. Kemudian ada diperbolehkan ketika seseorang mengalami sakit atau juga ada uzur, Pak. An Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, qala kanat bi bawasir, kata Imran, wahai Rasul, ulun ini mengalami penyakit ambien, wasir, ambien.
Fasa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anis shalah, bagaimana caranya ketika aku mengalami penyakit itu? Di dalam salat bagaimana? Faqala, kemudian Nabi menjawab, shalli qa'iman, salatlah engkau dengan berdiri terlebih dahulu. Berdiri dulu kalau memang masih bisa. Fa illam tastati, kalau engkau ternyata tidak sanggup untuk berdiri, faqa'idan, maka salatlah dengan duduk. Fa illam tastati fa'ala janbin, kalau engkau tidak mampu juga maka engkau boleh berbaring. Nanti kita akan jelaskan bagaimana cara duduk dan juga cara berbaring. Pertama, salat dengan berdiri dulu, Pak. Jadi wajib hukumnya salat dengan berdiri kecuali ada uzur, sakit, atau mungkin juga ada sesuatu yang menghalanginya berdiri, maka dia boleh salat dengan duduk. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang, baik, sidin ini kawa berdiri masih kawa, tapi ketika ingin ruku atau juga ingin sujud itu tidak bisa, Pak, karena mungkin lutut sudah bermasalah. Biasanya umuran 60-an, malah 60 ke atas itu sudah bermasalah lutut. Nah, di lutut biasanya paling banyak masalahnya. Nah, bagaimana? Turun kada kawa, kemudian juga sujud tidak bisa juga. Bagaimana kalau keadaannya yang seperti itu? Maka kalau seandainya masih bisa berdiri, tetap posisinya harus berdiri. Cuma ketika ruku dan ketika sujud, dia boleh mencari alat bantu, yaitu kursi, Pak. Jadi ambil aja, sediakan kursi di belakang pian. Tapi kalau bisa posisinya itu cari yang pojok-pojok aja, Pak. Jadi kalau misalnya pian memerlukan alat bantu kursi, jangan mencari posisi sholatnya di tengah-tengah, kasihan nang lain kanan kiri. Kalau bisa di pojok kanan atau pojok kiri. Nah, ketika kita masih mampu berdiri, asalnya dari berdiri. Tapi ketika kita ingin ruku dan juga ingin sujud karena kita tidak sanggup untuk turun, maka kita boleh menyediakan di belakang kita berdiri ini kursi. Nah, maka itu cari nang paling belakangan, Pak. Amun nang paling muka, kasihan kayak apa nang di belakang sujud, karena terhalang oleh kursi pian. Jadi cari yang pojok kemudian belakang, supaya pian bisa menaruh kursi di belakang. Ketika imam sudah ruku, maka pian ambil kursinya, ambil kursi, pian majuakan kursinya, lalu pian duduk. Maka ketika orang tadi sudah ruku, pian pun di atas kursi itu bisa ruku. Allahu Akbar. Nah, nanti kalau sujudnya itu lebih rendah daripada ruku, lebih rendah daripada ruku. Kecuali kalau seandainya memang betul-betul tidak bisa berdiri. Kalau betul-betul tidak bisa berdiri, ya sudah, sholatlah dengan duduk. Sujudlah dalam keadaan duduk, rukulah juga dalam keadaan duduk. Jadi silakan saja. Ketika memang dia tidak sanggup untuk berdiri, memilih pilihan yang kedua, yaitu adalah duduk. Nah, duduk yang bagaimana yang dipilih oleh para ulama? Yang pertama adalah, walaupun yang lain juga boleh, yang pertama adalah duduk dalam keadaan sila. Jadi qa'id yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi, itu adalah maknanya duduk dalam keadaan bersila. Itu namanya qa'id, Pak. Qa'idun. Jadi sila. Dan sila ini menurut para ulama adalah cara yang paling mudah bagi semua orang. Ada orang yang kadang-kala melipat batis, tapi kalau duduk di sini aku kawa. Ada orang pada saat itu mungkin berat untuk sujud dan segala macamnya. Maka pada saat dia dalam keadaan bersila itu masih memungkinkan. Jadi iftiros kada kawa, tawaruk kada kawa. Tapi biasanya rata-rata masih bisa dengan bersila. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kalau seandainya tidak bisa duduk dengan sila, maka boleh duduk itu sambil iftirosh. Nah, iftirosh itu seperti tahiyat awal. Kalau tidak bisa juga boleh tawarruk seperti tahiyat akhir, boleh, Pak, pilihannya. Kalau kada kawaju, ya sudah, ambil kursi lalu pian sholat di kursi. Jadi jadikan kursi yang tinggi tadi, pian ketika orang-orang sholat, maka pian duduk sholatnya. Tapi bagaimana supaya sopnya itu tetap rapi, Pak? Patokannya itu bukan kaki pian, tapi yang menjadi patokannya itu adalah
bahu. Nah, jadi kalau pian sholatnya dengan duduk, kanan kiri berdiri, maka patokan pian itu bahu pian. Jadi harus rata bahu pian dengan orang yang sebelah kanan dan kiri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi utamanya adalah bagaimana kita melaksanakan sholat dengan berdiri. Qaiman itu berdiri, kecuali kalau tidak bisa berdiri baru qaidun. Qaid itu artinya adalah duduk. Fa illam tastati, kalau engkau tidak bisa berdiri kadakawa, kemudian duduk kadakawa juga, ya sudah, fa'ala janbin, maka sholatlah dengan berbaring. Nah, janbun itu artinya lambung atau samping, janib. Nah, jadi tetangga itu janib tetangga sebelah. Nah, jadi yang namanya janbun itu artinya bagian lambung. Lambung ini pojok, bagian pojok. Entah itu kita berdiri di atas lambung kanan atau lambung kiri, itu tidak ada keterangan hadis Nabi. Jadi dalam hal ini boleh memilih mau lambung kanan atau lambung kiri, tapi mengarah ke arah kiblat. Misalnya begini Pak, ini lambung kanan, ini lambung kiri, maka ketika sholat sana arah kiblat, berarti kepala pian di sini, kepala di sini, kaki di sini, karena harus mengarah ke arah kiblat. Jadi miringnya kayak ini Pak, kayak orang dimakamkan. Nah, orang dimakamkan itu kan miring. Kemudian selanjutnya adalah kalau seandainya tidak bisa miring kanan, karena kamu nih mungkin ada masalah di sebelah kanan, ya sudah miring kiri. Nah, berarti berbalik kayak ini. Nah, kenapa para ulama memilih kanan? Karena ini didasarkan kepada hadis umum. Kata mereka ketika Nabi memakai sendal, Nabi mendahulukan yang kanan. Ketika Nabi memakai pakaian, maka beliau mendahulukan tangan yang kanan. Nah, sehingga itulah yang dijadikan sebagai patokan. Tapi sebenarnya karena tidak ada keterangan secara khusus tentang bagaimana sholat dalam keadaan berbaring tadi, maka boleh entah lambung kanan atau juga lambung kiri atau miring yang kiri. Silahkan. Nah, kemudian kalau tidak bisa juga miring kanan kadakawa, miring kiri kadakawa juga, ya sudah, sholat dengan berbaring Pak. Nah, berbaringnya itu dengan mengarahkan kaki ke arah kiblat, kayak orang disemayamkan di rumah jenazah. Nah, jenazah itu disemayamkan di rumah, maka kakinya menuju ke arah kiblat. Nah, jadi berarti kakinya ke arah sana. Tapi tadi kalau seandainya di rumah sakit, kadakawa kita pindah-pindah ranjang rumah sakit, ya sudah. Kalaupun misalnya ternyata kiblatnya di sana, sementara hadap kasur rumah sakit itu ke arah sebaliknya, ya sudah, pian sholat di atas kasur tadi, tidak mengapa. Kalau masih memungkinkan bagi pian bergeser awak aja, lalu pian berpindah awak menuju ke arah kiblat kalau memungkinkan. Tapi tadi kalau seandainya kada kawa jua, kada usah dipersulit. Insya Allah kemana saja kita menghadap maka diperbolehkan karena dalam keadaan darurat. Jadi yang namanya janbun itu artinya lambung, berbaring di atas lambung kanan atau lambung kiri atau juga dengan terlentang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bagi mereka yang dalam keadaan duduk tadi ya, jadi duduk yang dalam keadaan apapun itu diperbolehkan, tergantung keadaan orang yang mengerjakan ibadah sholat itu. Mana yang nyaman bahasanya baginya, hendak iftiras, hendak tawaruk, hendak duduk sila, silahkan. Atau tadi di atas kursi, mana yang memungkinkan. Kemudian boleh nggak duduk sambil meluruskan kaki ke arah kiblat? Kalau memang kadakawa melipat batis, ya sudah Pak, behunjur ya, kita sholatnya behunjur menuju ke arah kiblat. Nah, ya sudah, tidak mengapa. Bahkan ada orang Pak, mohon maaf, belum pernah melihat orang itu sidin sholat berdiri, masih kau berdiri, tapi ketika ingin duduk, kaki sidin itu kadakawa dilipat Pak, terpaksa sidin
duduk, kaki itu terbuka behunjur. Ada orang yang seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah an-niyat. Nah, niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu harus didasari dengan niat. Jadi setiap amal harus didasari dengan niat, entah itu amal-amal yang sifatnya adalah ibadah mahdah, atau juga amal-amal yang sifatnya adalah ad-dunyawiyah. Jadi setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Niat itulah yang akan menentukan, Pak. Jadi kada sah ibadah seseorang kalau tanpa didasari dengan niat. Cuma bedakan apa itu niat dan apa itu lafaz. Nah, yang diwajibkan adalah niat. Tidak sah ibadah seseorang kalau seandainya dia tidak berniat. Bahkan tidak dihukumi sebagai ibadah walaupun itu adalah aktivitas kalau itu tidak didasari dengan niat. Misalnya kita minum, bismillah. Kalau kita tidak niatkan karena Allah, maka minum itu hanya sekedar untuk menghilangkan rasa haus. Kalau kita makan tidak diniatkan karena Allah, maka makan itu hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar. Apa bedanya kita manusia dengan yang namanya ayam? Ayam pun bisa makan. Bedanya adalah kita ketika makan dan minum atau aktivitas-aktivitas lain, walaupun itu bukan ibadah mahdah, tetapi ternyata itu bisa mendatangkan pahala kalau didasari dengan niat, Pak. Jadi dari kita bangun guring sampai kita guring kembali, maka kita tidak lepas daripada ibadah. Kita bekerja ibadah, kita makan ibadah, kita tidur ibadah, kita berwisata bersama keluarga itu juga ibadah. Bagaimana semuanya mendatangkan ibadah, Pak? Yaitu syaratnya adalah harus didasari dengan niat. Apalagi ibadah mahdah. Kalau seandainya pian kada berniat, maka tidak sah ibadah tersebut. Jadi innamal a'malu binniyat. Dan niat itu pula yang akan mengantarkan seseorang apakah dia mendapatkan surga atau mendapatkan neraka. Ada orang beribadah tapi ternyata niatnya riya, maka dia mendapatkan neraka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi niat ini yang akan menentukan. Bahkan niat itu adalah sesuatu yang sangat berat sekali, Pak. Jadi berat sekali yang namanya niat ini. Bagaimana kita betul-betul mengikhlaskan ibadah kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan tulus atau ikhlas beragama kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Sebagai contoh misalnya apa? Ini supaya kita memudahkan saja untuk mengetahui makna daripada niat. Kalau ada seseorang misalnya melakukan nikah, nikah. Tapi ternyata nikahnya itu adalah niatannya untuk menyakiti lawan atau pasangannya. Maka walaupun rukun dan syarat daripada pernikahan itu sudah terpenuhi, ada mempelai laki-laki, perempuan, kemudian ada juga saksi, kemudian ada juga wali nikah, kemudian ada juga ijab qabul. Dia mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bi mahrin madzkurin, maka walaupun dia sudah memenuhi itu, tapi niat yang ada dalam hatinya itu untuk menyakiti istrinya, maka pernikahan itu menjadi haram, Pak. Menjadi haram. Termasuk juga nikah muhallil. Nikah muhallil itu artinya nikah untuk menghalalkan orang. Misalnya ada suami istri bercerai, sudah talak 3, tapi ternyata suaminya ini masih kepengen kembali kepada istrinya. Kalau sudah talak 3 itu tidak bakalan bisa lagi, Pak. Haram hukumnya kembali, karena sudah lepas bahasanya. Kalau talak 1 masih bisa, talak 2 masih bisa, tapi kalau sudah talak 3 itu sudah cut, tidak bisa lagi kembali. Kecuali wanita itu menikah terlebih dahulu dengan orang lain dan terjadi perceraian yang bukan dibuat-buat. Nah, tapi karena saking cintanya suami yang pertama tadi,
lalu dia pun mengupah orang. Nah, mengupah orang. Awannya misalnya, ikam aku nak menikahi mantan istriku, tapi imba ikam nikahi karena aku bari ikam 20 juta. Tapi syaratnya imba ikam nikahi, pada hari itu juga ikam harus langsung mencerai, talak 3. Nah, akhirnya kan suami yang pertama atau mantan suami tadi bisa kembali, dia bisa menikahi kembali istrinya karena istrinya ini menikah dengan orang lain tadi dan pernikahan itu cerai. Nah, suami atau mantan suami memerintahkan orang lain agar menikahi mantan istrinya dengan syarat-syarat yang seperti itu, namanya nikah muhalil, nikah untuk menghalalkan suaminya yang pertama agar bisa kembali. Maka pernikahan yang seperti itu diniatkan adalah sebagai pernikahan yang haram hukumnya. Jadi ada sesuatu yang kadangkala karena niat itu bisa mengantarkan seseorang kepada surga, atau sebaliknya bisa mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, contoh kedua, misalnya kita ada binatang buruan. Jadi anjing misalnya untuk berburu. Jadi kalau anjing itu hanya untuk berburu, bukan untuk dipelihara di rumah. Untuk menjaga kebun itu masih boleh, Pak. Tapi kalau dipelihara di rumah itu menyebabkan malaikat tidak masuk ke dalam rumah kita kalau ada anjing. Apalagi jilatannya itu akan menjadi najis yang berat. Nah, kalau di luar boleh hukumnya untuk menjaga kebun atau mungkin untuk berburu. Nah, ketika berburu kita berniat bahwasanya Bismillahi Allahu Akbar ketika melepas anjing itu berburu, dan kita memang meniatkan ini adalah sebagai binatang buruan yang akan kita makan. Maka ketika anjing itu dapat binatang buruannya, kijangka atau apa misalnya, maka halal bagi kita untuk memakannya. Tapi kalau kita hanya sekedar melepas saja, baik ada niat untuk berburu, sekalinya anjing itu kedapatan dapat mangsa, maka hukum daripada mangsanya itu haram bagi kita untuk memakannya. Jadi tergantung kepada niat ternyata. Nah, contoh lain misalnya ada 2 orang junub menceburkan diri ke sungai mandi. Yang satu niat ingin menghilangkan hadas besar, satu lagi tidak berniat. Dia hanya sekadar mandi aja, bercabur, selesai. Maka yang dihukumi menghilangkan hadas besar, hilang hadas besarnya yang satu tadi yang dia berniat. Sementara yang satu walaupun sama-sama mandi juga, basah juga kedua-duanya, tapi karena dia tidak berniat untuk menghilangkan hadas besar, maka itu tidak dianggap sebagai hilang hadas besarnya. Jadi yang satu lagi ini masih berhadas besar, Pak. Sementara yang satu tadi dia sudah berniat. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lebih banyak membahas tentang niat. Bagaimanakah sebenarnya niat itu akan menentukan suatu amal, dan niat itu pula yang harus ada menjadi syarat dari suatu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.